Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ade Fitri Ramadhani, SPD MPDT, selaku pembina mata kuliah teknologi digital, yang telah memberikan tugas kepada kami, yaitu konten digital mengenai hukum. Nama saya Satrio Sakti Hirisman Marta, NPM 21100112111140. Dan di sini saya akan membahas kasus Gaga Muhammad. Mantan kekasih Laura Anna Gaga Muhammad dituntut jaksa penuntut umum 4,5 tahun penjara. Alasannya karena Gaga dianggap sopan selama menjalani sidang dan juga karena usia yang masih muda. 5 fakta hukum tentang tuntutan JPU kepada Gaga Muhammad. Yang pertama, tuntutan 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta sudah sangat mendekati pidana maksimalnya. Pasal yang didakwah kepada Gaga Muhammad terdapat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu di pasal 310 ayat 3, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Kenapa pasal yang dipakai bukan pasal 4? Kan Laura Annanya meninggal. Nah, karena saat tindak kejadian itu terjadi, akibat yang ditimbulkan yakni luka berat atau cacat permanen, sehingga dalam hal ini meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan lintas yang dibuat oleh Gaga Muhammad. Fakta kedua, ini baru tuntutan, bukan vonis ataupun putusan hakim. Tuntutan itu diberi oleh jaksa dan masih ada beberapa lagi yang harus dijalani, seperti pleidoy, replik, duplik, musyawarah majelis, lalu pembacaan putusan. Jadi apa yang dituturkan oleh jaksa ini belum tentu dituruti oleh hakim. Bisa saja hakim turunkan lagi hukumannya ataupun naikkan lagi hukumannya. Jadi sekarang itu masih tuntutan, bukan akhir dari kasus ini, dan Gaga Muhammad pun belum akan menjalani 4,5 tahun penjara itu. Jadi sabar dulu, kita tunggu di putusan hakim. Fakta hukum ketiga, alasan sopan itu tidak terlalu berpengaruh dalam meringankan hukumannya. Bayangkan saja, alasan peringanan yaitu ada 4. Bersikap sopan, menyadari kesalahan, menyesali perbuatan, dan masih muda. Sedangkan alasan pemberat ia ada 2, yaitu menyebabkan kecelakaan dan membuat korban Laura Anna lumpuh serta luka berat. Jadi dari 4 alasan ringan, ia hanya mengurangi 6 bulan dari hukuman maksimal. Berarti itu hanya 10% dari hukuman maksimal. Sedangkan 2 alasan pemberat tadi membuat 90% dari hukuman maksimalnya. Dan tapi memang entah mengapa framing media sosial yang ada di Indonesia ini memang agak keliru dan cenderung ke arah berlebihan. Fakta hukum keempat, alasan peringanan sopan itu bukan hanya berarti sopan serta tutur kata ataupun gestur badannya, tetapi arti sopan ini berarti ada faktor juga bahwa ia tidak mempersulit jalannya proses pengadilan. Lalu ia juga berarti menepati waktu jadwal jam dan ia tidak bertele-tele saat diperiksa. Langsung saja ia mengaku bahwa ia bersalah. Tapi menurut pendapat saya, alasan sopan itu tidak bisa menjadi alasan ringan, karena kesopanan itu telah menjadi hal yang wajib dalam pengadilan, mulai dari menghormati hakim, menghormati jalannya proses peradilan, dan bahkan kalau kita tidak sopan dan membuat gaduh, kita juga bisa dihukum dengan contempt of court. Jadi sopan itu bagus, tapi menurut saya tidak menjadi alasan peringanan. Fakta hukum kelima, denda 10 juta yang akan dikenakan kepada Gaga Muhammad
tidak diberikan kepada Laura Anna atau keluarganya, karena hukuman denda pada kasus pidana diberikan kepada kas negara. Dan kalau dana tersebut atau denda 10 juta tersebut diberikan kepada korban, itu dinamakan ganti rugi dan biasanya disebut asli gugat melalui peradilan perdata. Jadi 10 juta itu tidak termasuk gugatan ganti rugi material 12 miliar yang diajukan di pengadilan perdata. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kasus Gaga Muhammad. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.